Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggilan kanca-kanca karaku Anggoro Kardidanto minangka mahasiswa program studi Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Ing kene aku wis ana ing salah sawijining tempat religi kang ana ing Kutha Nganjuk. Tepake ana ing Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Lan aku bakal ngulik sejarah lan nilai lokal ana ing makam iki. Piye bacete? Ayo melang. Oke, kanca-kanca niki kula sampun panggih kalian juru kunci makam sesulogi. Mbah, kira pripun pawartosipun? Siap. Iki kula dadi tim wawancara lan kula jenengan dados narasumber kula. Jadi niki enten beberapa pertanyaan ingkang kedah jenengan napa nggih jawab ngenani makam niki. Ya niki mboten kanthi setunggal sinten to sejatosipun Sesulugi menika? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri sirri amri wa qali qatan insani amma ba'du. Para pemirsa semua yang saya cintai, di sini puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana di siang hari ini kita masih bisa bertemu di karunia kesehatan dan kesempatan, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita telah diberikan petunjuk pelajaran terhadap zaman-zaman jahiliyah kepada zaman-zaman terang benderang. Semoga kita diberikan syafaat sampai di hari yaumul qiyamah nanti. Di sini sebelumnya kita akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Damiran Darmo Bawil sebagai juru kunci makam Sesulugi. Mengenai sejarah ringkas makam Sesulugi, beliaunya hidup di era zaman Mojopahit peralihan ke Demak. Beliau putra dari Brawijaya kelima yang bernama Dewa Agung Pranotokusumo. Beliau juga diberikan jabatan sebagai Adipati Barat atau Bupati Barat
di barat. Sekarang barat letaknya di perbatasan antara kota Magetan, kota Madiun, dan kota Ngawi. Kalau dulu dikatakan barat Ngawi karena masih adanya dua kadipaten, Kadipaten Barat dan Kadipaten Mengker. Mengker itu dari Tlatah Ponorogo. Setelah era-era masuknya Islam, terbentuknya Wali Songo. Dalam Wali Songo akan mendirikan Masjid Demak. Beliau diberikan tugas untuk mencari bahan makan yang sekarang dinamakan logistik. Dalam pencarian bahan makan, beliau meninggalkan kadipaten. Dalam pencarian bahan makan, beliaunya bercocok tanam di tepi Sungai Widas. Dalam bercocok tanam, beliau juga diikuti dari sebagian prajurit dari Kadipaten Barat. Yang mengikuti adalah Temenggung Singolaweyan, Jalal Abdul Rai, Jailani Yusak, dan Demang Sogaten, serta rekan-rekan lainnya. Selain mencari bahan makan, beliau juga mengajarkan lagu suluk. Mengajarkan lagu suluk pada ya pengikut-pengikutnya yang ingin belajar suluk. Dalam pencarian bahan makan, bercocok tanam, juga beliau kegemarannya mencari ikan di Sungai Widas dengan peralatan jala. Dalam pencarian ikan, beliau dari sini berjalan ke selatan. Sampai di tempat selatan itu dia bertanya pada yang mengikuti atau yang mengabdi. Bertanya yang masih mengabdi berapa, sekarang itu disebut Desa Nadepiro. Jalan ke barat sampai di tepi sungai, sungainya besar. Di situ sekarang disebut Desa Kaligede. Lalu mengikuti arus sungai sampai di sungai yang dalam, jalan ditebar. Jalannya putus, tinggal penampang. Beliau hatinya risau, dalam bahasa Jawanya Sumpowo, tempat tersebut disebut Kedung Powo. Lalu tempat tersebut juga disebut Desa Tampang karena tinggal penampangnya jala. Berjalan lagi ke utara, badannya merasa keringgingan, tempat tersebut disebut Desa Geringging. Ke utara lagi sampai di atas batu besar. Beliau beristirahat lalu menyuruh pada yang mengikuti untuk mencari jalannya yang putus, diketemukan di sungai yang lenggak-lenggok, sekarang disebut Desa Mlegok. Berjalan ke timur, naik turun, tempat itu disebut Desa Ndigong. Sesampainya di batu besar, beliau membenahi jalannya. Lalu tempat itu dikeramatkan oleh masyarakat Jepang, dinamakan Punden Borobudur. Di atas batu beliau juga menunaikan ibadah sholat zuhur. Itu kegemarannya mencari ikan. Dalam mencari perbekalan, bercocok tanam, padi masih menguning pucuk, dalam bahasa Jawanya ngemping. Di situ sudah diambil, dinaikkan rakit, dilewatkan Sungai Widas ini. Juga beristirahat di tempatnya Ki Ageng Keniten. Ki Ageng Keniten itu tempatnya di tepi Sungai Widas, sekarang masuk Kecamatan Gundang. Masuk Kecamatan Gundang Nganjuk. Sesampainya setelah istirahat, berjalan lagi naik ke rakit sampai ke Ngampel lalu lewat Segoro naik ke Demak Utara. Dalam pengiriman berulang-ulang kali, tak terhitung, dalam bahasa Jawanya itu tanpa wilangan dalam pengiriman perbekalan. Lalu tempat di
di sini disebut wilangan karena beliau dalam mengirim bahan makan itu yang tidak terhitung atau tanpa wilangan bahasa Jawa, lalu disebut desa wilangan. Di asal usul wilangan juga sini. Setelah beliau menjalankan laku suluk, akhirnya beliau tidak disebut yang Syekh Sufi karena orang yang kesukaan atau ahli menjalankan suluk disebut Syekh Sufi. Ketika beliau sudah usia senja atau sudah tua, beliau memberikan wasiat sewaktu-waktu beliau sedo atau kabundut, beliau minta dimakamkan di timur Sungai Widas karena yang sudah meninggal dulu dimakamkan di barat Sungai Widas termasuk Temenggung Laweyan, Jalal Abdul Syai, Jailani Yusak dan Temang Sokaten. Makanya barat sungai itu kelihatan nanti karena sudah era lamanya waktu, sebagian nisannya sudah hilang, tinggal satu yang dirawat diberikan kijingan karena itu di wilayah Kabupaten Madiun. Setelah beliau sudah dimakamkan di timur sungai dengan sendirinya, akhirnya sungai berpindah ke barat makam yang Syekh Sufi. Lalu seperti ini dan wujudnya di lingkari sungai, bisa disebut di timur sungai, bisa disebut di utara sungai, bisa disebut di selatan sungai karena di lingkari sungai ini makamnya. Lalu setelah wafatnya beliau, era-era sampai ke era Mataram, kedatangan Belanda, situasi kondisi sini sudah kurang memungkinkan atau tidak aman karena sudah dibangunnya jalan raya dan rel kereta api. Dari peninggalan atau dari santri-santri yang masih di sini dipimpin oleh Ki Iro Sentono, diajak hijrah ke Ponorogo, lalu di Ponorogo disebut daerah Sutono. Disebut daerah Sutono. Lalu menugaskan seorang empu yang berasal dari Ngadiboyo disuruh menjaga makam yang Syekh Sufi ini. Namanya Empu Sonokromo, yang Mbah Sonokromo. Dalam menjaga sini, Mbah Sonokromo membuat rompok atau bubukan di pinggir sungai ini. Akhirnya banyak yang mengikuti, lama kelamaan mengembang menjadi desa. Akhirnya desa tersebut disebut Desa Wilangan, Dusun Wilangan, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, yang berasal dari sini. Jadi itu sekilas ringkas sejarah makam Syekh Sufi. Beliau dalam memperdalam ilmu Islam juga belajar di Mbah Sunan Ngampel. Di Mbah Sunan Ngampel. Belajarnya di Mbah Sunan Ngampel, belajar memperdalam ilmu Islam. Era-era beliau masih sugeng. Sekilas mengenai keadaan makam dan riwayat dalam perjuangan yang Syekh Sufi itu yang bisa kita sampaikan karena kita sendiri sudah istilahnya kehilangan jejak, karena ketika juru kunci Mbah Wagio sebetulnya ada bukunya dipinjam oleh orang Ponorogo, ingin digandakan karena belum ada fotokopi, akhirnya tidak kembali bukunya. Kembali sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mengenai yang Syekh Sufi, jadi sekarang disebut yang Syekh Sufi karena beliau adalah kegemaran atau kesukaannya menjalankan suluk atau orang ahli suluk. Itu sekilas.
cerita dari makam Jos Bobi. Masih ada yang ditanyakan? Nggih. Lajeng kula ing kaping kalih niku niki makame niki sejak kapan, Pak? Mesti dibangunnya niki sejak kapan? Jadi makam ini dibangun di tahun 1947 dibangun oleh asisten Wedana Bagor yang bernama Pak Noto Sugito. Bagor karena sini masih ikut Kecamatan Bagor. Di asisten Wedana Pak Noto Sugito juga disebut Pak Noto Sugito itu yang sabu jagat. Setelah membangun sini, beliaunya dipindah di Trenggalek, dijadikan Bupati Trenggalek, sekarang disebut Kanjeng Cimat Trenggalek. Nah, Pak Noto Sugito itu mengajak jadi orang dari Bagor, temannya yang bernama Mbah Dardak, diajak ke Trenggalek. Lalu dibangun lagi karena ya oleh Mantri Untoro itu sekitar tahun 60-an 7 berikan pagar kiri dan dibenahi karena masih dan kondisinya, jadi mengalami beberapa pembangunan walaupun secara istilahnya kecil-kecilan mengenai pembangunan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan yang membangun. Lalu yang seperti ini dibangun lagi ketika bulan 10 tahun 2018 itu pohonnya tumbang di atas makam ada pohon besar, pohonnya roboh merusak semua jungkupan, jadi jungkupan yang ada ini bangunan tahun 2018 akhir karena bulan 10 itu rusak, roboh semua, dan melengseng kali, memberikan keamanan itu 2018 dari sebagian swadaya, sebagian dari pendapatan orang-orang yang memberikan amal di sini. Lalu dibangun gedungnya ini atau rumahnya ini yang atas itu adalah tahun 2022 dan itu bulan 10 juga, akhir tahun 2023 Januari 2023 lalu dihentikan ini karena ini juga mengandalkan pendapatan, sebagian kita mencari pinjaman. Jadi kalau pinjamannya sudah banyak kita berhenti dulu, nanti ada membangun dulu. Wujudnya seperti ini, belum sempurna. Kalau pendopo ini kita buat antara tahun 2021 ini 2001 kita buat ini. Jadi sekarang sudah alhamdulillah banyak yang mengenal, banyak ziarah juga, banyak yang ya sedikit demi sedikit kita sendiri ya semampunya kita kelola, karena kita memaklumi Kabupaten Nganjuk adalah banyak tempat-tempat religi, anggarannya tidak. Sebetulnya saya juga pernah mengajukan ke Purbakala tingkat 1 di Trawulan. Nah, di situ di ACC oleh tingkat 1, namun tingkat 1 satu paket jadi
diperkirakan menelan biaya 4,5 M. Namun kabupaten harus ada dana pendamping 30% kabupaten yang tidak siap. Ini mulai bangunan. Masih ada lagi. Nggih. Pindah malih niki ndang pungkasan. Lajeng napa nggih? Nggih usaha menapa ingkang dipun betahaken damel lestarekaken napa makam niki menurut Mbah Damiran? Ya, usaha untuk melestarikan makam. Jadi kita juga istilahnya berusaha semaksimal mungkin mengenai pelestarian. Karena apa? Ini merupakan peninggalan bersejarah, juga merupakan budaya. Jadi kita sebagai warga desa maupun warga negara semampu kita untuk mengembangkan dan untuk memelihara sejarah dan budaya. Karena apa? Kita sendiri mau tidak mau kita sangat prihatin karena sejarah dan budaya sekarang sangat diabaikan oleh generasi-generasi sekarang ini. Utama saya terima kasih pada anak-anak kita ini yang masih mau menggali adanya sejarah dan budaya, karena kita sendiri sudah mempunyai beberapa kekayaan sejarah, kekayaan budaya, namun terabaikan, terkikis oleh budaya barat. Lalu ya semampu kita melestarikan dari walaupun sekelompok kecil, dari diri pribadi, mengembangnya pada keluarga, mengembangnya pada masyarakat yang mau. Jadi untuk melestarikan, utamanya juga di sini saya butuh panitia. Ya alhamdulillah dari warga sini juga sudah mengadakan kegiatan rutin setiap malam Jumat Pahing dari Bapak Ibu warga di sini, selain dari luar. Itu yang sudah kita jalankan dan kita pelihara adanya sejarah ini. Terima kasih. Ya sampun Mbah Damiran, kula pinten cekap semanten pertanyaan saking kula. Nggih matur sembah nuwun sampun kersa dados narasumber kula ngenani makam Syekh Suluki menika. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Damiran. Mugi barokah panjang umur. Amin. 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 Nggih. Sekilas saka sejarah lan nilai lokal kang kandhut ana ing sajroning makam Syekh Suluki. Lan cukup saka aku, matur nuwun wis gelem nonton video iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumateng.